pertama supaya kita jangan menjadi bangsa pemadam kebakaran pasti gagal. Kita harus selalu berpikir kalau membangun sebuah sektor itu ekosistem, Mbak. Ya. Jadi ekosistem itu artinya kalau kita mau membenahi ya sektor kelautan perikanan, maka kita tidak bisa terpilah-pilah membenahi dulu hulunya, kemudian kedua subsistem industri pengolahan, ketiga marketing. Jadi itu 3 subsistem utama dari sistem bisnis perikanan kelautan harus kita benahi secara terintegrasi ya, secara holistik gitu ya. Contohnya misalnya di sektornya Pak Budi sebenarnya seluruh pemirsa CNBC itu kita sudah oke lah. Artinya ada perusahaan seperti Kelola Mina Laut, ada perusahaan seperti BMI, ada perusahaan seperti PT Bomber di Makassar. Wah, itu udah kelas dunia itu produknya. Kita kompetitif gitu ya. Cuman memang acap kali mereka terkendala dengan kontinuitas suplai bahan baku. Maka betul Pak Budi ya, itulah contoh juga statement saya bahwa kita harus benahi secara terintegrasi antara subsistem produksi, subsistem industri pengolahan, and subsistem marketingnya gitu ya. Karena itu nggak bisa terpilah-pilah gitu ya. Jadi kalau kita mau mulai dari mana, ya memang yang harus kencang adalah kemampuan kita memproses ya, membuat added value dan membuat produk pengolahan kita itu kompetitif. Saya sangat sepakat dengan Pak Budi, hati-hati menganalisasi di perikanan karena ada juga komoditas yang tadi justru yang dijual dalam keadaan hidup yang paling mahal gitu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana si industri pengolahan ini kita bantu oleh pemerintah, oleh masyarakat supaya biaya produksinya lebih murah, lebih efisien, kemudian produktivitasnya lebih tinggi. Singkat cerita, semua produk olahan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan nasional Indonesia itu benar-benar kompetitif, yaitu kualitasnya top, harganya relatif murah, dan kontinuitas suplai atau produksinya itu berkelanjutan dan teratur. Nah, lalu dari sisi marketnya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, KKP kalau dari sisi ekspor harusnya bersatu padu dengan perusahaan-perusahaan kita untuk membuka pasar-pasar baru. Dan selama ini kan kita hampir 80% ekspor perikanan kita itu ke Amerika, ke Cina, dan ke Uni Eropa gitu ya. Padahal ada Timur Tengah, ada Eropa, ada ASEAN itu sendiri. Nah, jadi Mbak Ita, kalau itu yang dilakukan, yaitu kita benahi dulu di sisi hilir dan marketingnya, kemudian sisi hulunya, yaitu di perikanan tangkap dan perikanan budidaya kita juga poles gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi solusi jitu bahwa comparative advantage Indonesia berupa kelautan perikanan sungguh-sungguh dalam waktu dekat bisa konversi menjadi keunggulan kompetitif yang bisa memajukan dan memakmurkan bangsa ini. Tadi terkait dengan poin kerjasama, mungkin kalau dari sektor hulu sendiri kita ketahui seperti yang sempat didiskusikan juga bersama Pak Rohmin, begitu bahwa kondisinya juga cukup menantang untuk menarik investasi masuk ke dalam sektor ini. Tetapi kalau dari sisi hilir sendiri, seperti apa yang dirasakan Pak Budi? Ya, justru hilir dan hulu seperti dikatakan Pak Rohmin ini sangat berkaitan, Mbak ya. Dalam kaitan. Kami sebenarnya sudah cukup sangat kuat untuk melakukan hilirisasi, melakukan produk-produk baru yang lebih value added ya. Itu memang apa yang terus kami lakukan, dan ini bukan mulai sekarang, Mbak ya. Kami sudah melakukan ini sudah mulai dari 20 tahun yang lalu gitu, melakukan hilirisasi produk perikanan ini. Tetapi saya katakan ini terus berjalan. Tetapi yang seperti kata Pak Rohmin tadi, Mbak, bagaimana kita berdaya saing gitu. Kalau ikan-ikan kita yang masuk ke pabrik-pabrik kita itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara pesaing. Seberapa hebat pun kita melakukan pengolahan perikanan, kalau ikan yang kami olah jumlahnya tidak cukup, kami tidak bisa berdaya saing dengan negara lain, Mbak. Jadi sekali lagi ya, seharusnya ya kami juga jalan, tapi tolong didukung dulu gitu. Utilitas dari pabrik-pabrik kami yang hanya di kisaran 50%, Mbak, membuat harga pokok produksi kami sangat tinggi gitu. Tingkatkan dulu suplainya begitu. Jadi nanti kami hilirisasinya semakin lebih mudah.
Oke, Begitu, baik. Mbak Iva. Baik, Pak Budi. Jadi kurang lebih tergambarkan seperti yang disampaikan oleh Pak Rohmin juga begitu, bahwa ekosistemnya yang perlu diperbaiki begitu dari sisi produksinya, kemudian dari sisi distribusinya, storage-nya juga. Ini kemarin juga sempat didiskusikan juga bersama Pak Rohmin begitu. Nah, tapi berkaitan dengan hal ini kan juga tentu perlu mungkin arahan juga dari pemerintah, Pak Rohmin. Seperti yang Anda ketahui juga bahwa sebetulnya untuk regulasi di sektor perikanan dan juga kelautan ini juga mungkin cukup berbeda begitu ya di antara di bawah pimpinan satu menteri dan juga menteri lainnya begitu. Nah, Anda melihatnya terkait dengan kebijakan ini, sinkronisasi kebijakan selama dari masa Anda menjabat sebagai menteri hingga saat ini seperti apa, Pak Rohmin? Ya, tadi ya untuk supaya di sektor hilir, artinya di industri pengolahan dan marketing itu kita juara dunia, maka salah satu syarat memang harus kontinuitas suplai bahan baku. Nah, karena itu saya mengimbau kepada pemerintah dan seluruh sektor kelautan perikanan, itu udah fakta empiris, data yang absah, bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan perikanan tangkap di laut itu baru 57%. Menurut rumus FAO, boleh kita menangkap sampai 80% dari potensi lestari, artinya sekitar 10 juta. Nah, berarti kan kita boleh menambah aktivitas penangkapan sekitar untuk 4 juta tonan lagi gitu ya. Nah, memang kita kadang-kadang tergoda oleh orang-orang yang bukan pada ahlinya. Wah, kita udah overfishing segala macam. Yes, overfishing, tapi itu hanya di tempat-tempat perairan laut tertentu aja seperti Pantura, Selat Malaka, Selat Bali, tapi Teluk Tomini, Laut Banda, Arafura, zona ekonomi eksklusif kayak Laut Natuna Utara yang sekarang dicuri terus oleh kapal asing, itu masih underfishing. Artinya tingkat penangkapannya itu lebih besar, lebih kecil daripada potensi produksi lestari. Jadi mari kita benahi satu persatu supaya untuk mengumpan atau mendukung sektor hilirnya, sektornya Pak Budi nih, sektornya Pak Najik dulu, sektornya Pak Aris yang punya BNI gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi dari segi perikanan tangkap di laut kita masih boleh meningkatkan produksi sampai 10 juta ton, sekarang 6,7, berarti 3,3 juta ton lagi. Kemudian di sisi budidaya, kita baru memproduksi 6 juta ton dari segi moluska atau kekerangan, kemudian krustase, udang-udangan, dan ikan. Padahal potensi produksinya kita kan 100 juta gitu. Nah, jadi itu harusnya didorong. Nah, baru nanti, dan selain didorong kuantitasnya, kualitasnya pun harus kita latih, kita training, kita beri penyuluhan, supaya nelayan dan pembudidaya itu menghasilkan ikan dan komoditas kelautan lainnya begitu yang kualitasnya bagus sehingga prosesor pun atau industri pengolahan mengolah dari kualitas yang bagus menjadi kompetitif.